Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di video pembelajaran untuk praktikum analisis data 2. Oke, di pertemuan hari ini atau pertemuan kedua yang akan kita bahas adalah uji hipotesis rata-rata untuk data multivariat ya. Oke, di sini di modul yang sudah saya berikan sudah ada penjelasan apa bedanya univariat dengan multivariat, lalu nanti dibandingkan dan seterusnya ya, silahkan dibaca. Nah, yang akan dibahas sekarang adalah sebenarnya ini analog dengan apa yang sering kita lakukan, yaitu menguji hipotesis rata-rata, baik untuk yang kasus satu populasi, dua populasi saling bebas, dan dua populasi saling berhubungan atau yang dependen ya. Kalau biasanya kita untuk yang kasus univariat, untuk menguji hipotesis rata-rata, apakah rata-rata populasinya sama dengan sebuah nilai, biasanya kita kalau univariat pakai uji T ya, uji T seperti biasa. Nah, untuk kasus multivariat ini nanti kita akan belajar bagaimana menggantikan nilai student T ini atau uji T ini dengan T besar atau biasanya kita sebutnya uji Hotelling T kuadrat ya. Nah, apa yang membedakan antara univariat dengan multivariat? Kalau di multivariat, kalian nanti akan banyak berbicara atau banyak menghitung yang erat kaitannya dengan matriks. Jadi simbolnya nanti kalau di sini bukan lagi simbol biasa, tapi sudah banyak vektor, banyak matriks, operasi matriks itu harus dibaca lagi ya. Nah, ini contohnya yang pembahasan pertama kita adalah uji hipotesis untuk satu vektor rata-rata ya. Jadi sudah bukan satu rata-rata lagi, tapi rata-ratanya sudah berupa vektor. Di sini misalkan H0-nya vektor mu sama dengan vektor mu0, di mana mu0 ini adalah kita ketahui ya yang menjadi patokannya. Nah, ini hati-hati dalam menuliskan simbol ya. Kalau di Word menuliskan simbol biasa dengan vektor atau matriks itu berbeda. Kalau vektor atau matriks biasanya kita tuliskan dengan di bold ya, diberi di bold, ditebalkan seperti itu. Kalau di bold seperti ini artinya dia berupa vektor atau matriks. Tapi kalau tidak diberi bold, ini berarti data univariat seperti biasa ya. Sehingga kalau dia berupa vektor, berarti nilai mu di sini yang menjadi H0 sama H1 itu nggak cuma satu, tapi ada banyak, sebanyak variabelnya ya. Nanti ada berapa yang mau kita ukur. Lalu ini adalah mu0, H1-nya adalah tidak sama dengan, statistik ujinya adalah uji Hotelling atau T kuadrat. Nah, nanti T kuadrat ini konvergen ke distribusi F. Sehingga yang mau kita lakukan adalah menghitung nilai T kuadrat. Menghitungnya masih manual sebenarnya, tidak ada package-nya, jadi kita menghitung operasi matriks atau vektor seperti biasa, sehingga nanti kalian harus dibuka lagi bagaimana sih menjalankan atau mengoperasikan matriks di R ya. Oke, ada beberapa asumsi pada kasus multivariat, khususnya pada saat kita menghitung uji rata-rata. Yang pertama adalah datanya bukan lagi berdistribusi normal, tapi sekarang sudah multivariat normal. Jadi datanya berdistribusi multivariat normal. Lalu kalau di univariat kita selalu bilang bahwa ada asumsi homogenitas varias. Nah, sekarang untuk kasus multivariat, variasinya kita ganti menjadi matriks varian covarians ya. Jadi ada beberapa hal yang memang mirip atau sama, cuman berbeda bentuk. Oke, saya akan masuk ke contoh pertama. Ini adalah contoh kasus untuk menguji rata-rata di satu populasi. Kebetulan yang dijadikan contoh ini adalah datanya sudah berupa resume data ya, bukan data aslinya. Oke, sampelnya ada sebanyak 737 orang, di mana dari 737 orang itu diukur 5 komponen atau 5 variabel yang diukur secara simultan, maka itu adalah ciri dari data multivariat. Ada kalsium, zat besi, protein, vitamin A, dan vitamin C. Lalu yang ingin ditanyakan adalah
apakah rata-rata dari setiap komponen itu memenuhi rekomendasi atau tidak, ya. Sehingga ini yang menjadi populasinya siapa? Ya, populasinya adalah wanita yang berumur 25 sampai 50 tahun. Berarti cuma ada satu populasi aja. Oke, ini adalah matriks varians covariance-nya, karena tadi ini adalah data multivariat yang terdiri dari 5 komponen atau 5 variat, sehingga matriks varian covariannya akan berdimensi 5 kali 5. Lalu di sini ada asupan rekomendasi, ini adalah patokannya, kita mau menguji rata-ratanya sama dengan berapa. Nah, ini adalah mu nolnya yang mau kita uji. Lalu di sini ada rata-rata sampel atau X bar ya. Ini adalah yang kita hitung dari data. Sehingga karena tadi ada 5 variat atau 5 variabel, kita akan punya satu vektor rata-rata yang terdiri dari 5 variat. Ya, ini adalah nilainya. Jadi data yang ditampilkan di contoh pertama ini sudah berupa data resumenya ya, bukan data aslinya. Oke, yang mau kita uji apakah nilai rata-rata dari sampelnya itu sebenarnya sama nggak dengan asupan rekomendasi yang sudah kita tentukan, ya. Sehingga nanti untuk menghitungnya kita bisa pakai rumus ini. Oke, kita akan mulai analisis memakai R-nya. Karena ini datanya sudah data resu, makanya saya nggak perlu entry data aslinya ya, saya tinggal resum hasil statistik yang di sini. Ada matriks varian covarian, ada nilai rata-rata dari sampel, dan rata-rata atau mu nolnya. Oke, saya akan kopikan dulu. Jadi kalian buka RStudio-nya, lalu kita bikin script-nya di RScript. Oke, hal yang pertama yang ini adalah karena tadi saya bilang ini adalah resume datanya, sehingga saya harus memasukkan dulu hipotesis rata-ratanya. Hipotesis rata-rata ini adalah rata-rata dari setiap variabel di sampelnya ya. Jadi 1000 itu adalah hipotesis rata-rata ini adalah ini adalah mu nolnya, nilai yang akan kita ujikannya berapa, ya, jadi mu nolnya. Untuk variat pertama atau variabel pertama, kalsium adalah 1000, zat besi ada 15, protein 60, vitamin A 800, vitamin C 75. Sehingga kita akan masukkan datanya dan kita beri nama M besar. Oke. Lalu yang kedua, di sini ada M kecil. M kecil ini adalah rata-rata dari sampel. Jadi yang kita hitung dari sampelnya, yaitu yang ini. 624 untuk X1, 11,1 untuk X2, dan seterusnya, sampai ke X5. Ini kita beri nama M kecil. Untuk beri namanya terserah kalian ya, kalian mau mensimbolkannya apa. Lalu S besar ini adalah matriks varian covarian, yang tadi sudah diketahui di soal. Ya. Oke, kalian tinggal memasukkan datanya. Lalu nanti si matriks S ini akan saya buat dalam bentuk matriks 5 kali 5. Oke, lalu alfanya di sini tidak disebutkan, tapi misalkan saya pakai alfanya 1%, lalu N adalah jumlah sampelnya, tadi 737, lalu P adalah banyaknya variabel atau jumlah parameter atau jumlah mu yang mau kita uji hipotesisnya. Oke, ini adalah data yang dibutuhkan. Kita bisa run dulu. Oke ya, sudah berhasil untuk memasukkan data-data di sini. Nah, selanjutnya adalah karena ini adalah berupa data matriks, maka saya harus mengubah data frame di sini menjadi sebuah matriks atau vektor. Ya. Jadi, saya harus ubah dengan perintahnya s.vector, karena dia berupa vektor ya. Kalau M kecil tadi vektornya adalah 5 kali 1,
lalu M besar juga 5 kali 1. Jadi saya harus mengubah M kecil dan M besar atau vektor rata-rata tadi, baik rata-rata dari sampel dan rata-rata yang mau kita uji atau mu nolnya ke dalam sebuah vektor. Ini akan saya run lagi. Oke. Lalu, kalau kita perhatikan rumus di T kuadrat sini, ini ada rumus atau N sudah kita masukkan. N-nya 737. P-nya sudah kita masukkan. P-nya adalah 5. S-nya sudah ada. S-nya adalah ini, matriks varian kovarian. Yang belum ada di sini adalah matriks atau vektor dari X garis dikurangi mu. Atau vektor rata-rata dari sampel dikurangi rata-rata dari populasi yang tadi kita ingin uji ya, si mu nolnya. Sehingga untuk memudahkan nanti proses perhitungannya, saya harus cari dulu nih vektor ini nilainya berapa. Ya, kalau tadi X garis itu kalau di sini adalah M kecil, lalu mu-nya adalah M besar, sehingga saya harus cari yang namanya D. D itu adalah tadi selisih dari vektor rata-rata dikurangi vektor mu nolnya ya. Ini harus saya cari, nilai D-nya sudah. Kalau sudah, tinggal dimasukkan ke rumus T kuadrat. Yang ini, tinggal memasukkan pakai operasi matriks ya. Ini misalkan, ini adalah, oke, saya oke, ini dulu. Saya mau bandingin antara perintahnya dengan rumusnya ya. Oke. Jadi kita tinggal melakukan proses perhitungan operasi matriks ya atau vektor. Tadi ini kita sudah hitung pakai nilai D, sehingga rumusnya adalah N dikali N min P ya, dibagi N min 1 dikali P, oke, dikali, oke, ini berupa transpos dari D, berarti ini adalah transpos dari D. Jangan lupa kalau transpos itu tinggal masukin T dalam kurung matriks atau vektor. Ya, matriks atau vektornya. Lalu dikali inverse dari S. Inverse itu kalau di R adalah solve. Jadi solve dari matriks S dikali ini adalah tadi D. Ya, sehingga ini adalah rumus untuk mencari nilai T kuadrat. Tinggal kita run. Nah, seperti biasa, kalau kita pakai software, lebih enak ketika kita melakukan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesisnya kita pakai p-value. Berarti p-value adalah tinggal pakai perintah ini, 1 min PF. Karena tadi T kuadrat ini adalah konvergen ke distribusi F, maka ininya adalah F. Ya, tesnya adalah tadi nilai T kuadrat, di mana derajat bebasnya P dan NP. Kita tinggal run. Lalu ini adalah nilai kritis atau critical value dari distribusi F. Lalu hasilnya saya akan tampilkan ke dalam bentuk data frame ya atau data list di sini. Oke, hasilnya adalah ini tadi nilai T kuadratnya. Tes ini adalah tadi nilai hotelingnya. Ini adalah DF derajat bebas pertama, derajat bebas kedua. Ini adalah nilai critical value, lalu p-value-nya adalah 0. P-value kurang dari alpha. Tadi kita pakai alfanya 0,01. Alfanya 0,01. Berarti karena p-value kurang dari alpha, berarti H0 ditolak. Kesimpulannya adalah ternyata rata-ratanya tidak sama dengan atau sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima komponen ini tidak sesuai dengan rekomendasinya. Oke, itu untuk kasus pertama. Jadi untuk yang satu populasi.
Oke, sekarang kita akan bahas untuk yang berikutnya, yaitu untuk kasus dua sampel. Di sini adalah dua sampel yang saling bebas. Nah, ini juga sama seperti yang univariat ya. Ketika kita punya dua sampel yang saling bebas, biasanya ada asumsi bahwa distribusinya harus normal, lalu variasinya homogen. Nah, di sini juga distribusinya multivariat normal, lalu matriks varian kovariansnya sama atau tidak ya. Jadi analognya seperti itu. Oke, H0-nya sama, bahwa H0-nya adalah vektor rata-rata pertama untuk sampel pertama sama dengan vektor rata-rata untuk sampel kedua, H1-nya adalah tidak sama dengan. Nah, ini adalah rumusnya, T kuadrat, bla bla bla, ini adalah rumus Hotelling-nya, di mana S di sini adalah, biasanya kalau di univariat, varians gabungan ya, atau S gabungan. Nah, di sini juga ada matriks varian kovarian gabungan. Lalu nanti karena akan konvergen ke distribusi F, maka kita harus menghitung dulu nilai F-nya dengan rumus seperti ini. Oke, lalu contohnya di sini adalah ada 32 orang pria dan 32 orang wanita. Berarti di sini kelompoknya ada dua, kelompok pria dan kelompok wanita. Pria dan wanita adalah kelompok yang saling bebas, ya, tidak ada ketergantungan antara hasil di kelompok pria dengan hasil di kelompok wanita. Nah, dari setiap kelompok diukur ada 4 variabel atau 4 variat, ada gambar, ada logika, ada nilai matematika, dan nilai bahasa. Begitupun yang wanita. Nah, hal ini yang menjadi bahwa datanya adalah data multivariat, karena ada beberapa variabel yang diukur secara simultan dalam suatu objek. Oke, ini adalah datanya. Nah, yang mau dilihat atau yang mau ditanyakan, apakah rata-rata komponen tes, berarti di antara 4 tes ini, sama atau enggak sih di antara kelompok pria dan kelompok wanita? Ya, jadi ini sudah berkaitan dengan tadi, uji multivariat rata-rata di antara dua kelompok. Oke, data ini saya akan masukkan dulu ke Excel supaya nanti saya bisa import datanya ke R. Nah, cara memasukkannya atau layout datanya lebih baik dibikin dalam satu kelompok ya. Jadi di sini saya akan menambahkan satu variabel baru, yaitu variabel jenis kelamin, dan ya ini untuk kelompoknya. Lalu ini variabel yang kita ukur, komponen-komponen yang diukur. Saya gabungkan datanya antara pria dan wanita. Karena nanti untuk di R-nya kita akan split, kelompok pria sendiri, kelompok wanita sendiri. Atau misalkan kalian sudah mau membagi per masing-masing kelompok, boleh. Jadi banyak cara untuk kita mengimport data ke R-nya ya. Kalau saya mengimport datanya atau datanya berbentuk seperti ini. Saya beri nama, ini filenya ada di nama data latihan pertemuan 2A, lalu di sheet 2B. Oke, saya akan masuk ke R-nya, lalu saya akan import data yang tadi, import data from Excel, oke, tinggal kalian cari tadi datanya disimpan di mana. Ini adalah datanya. Oke, lalu saya pilih tadi sheet-nya sheet berapa. Oke, saya pilih tadi sheet-nya adalah sheet 2B. Di sini ada data preview-nya, kalian bisa cek benar nggak data yang mau kita masukkan. Berarti betul ya, ada jenis kelamin, ada gambar, logika, nilai matematika, dan bahasa. Kalau misalkan kalian tidak mau atau tidak ada first row as name, ini adalah judul variabelnya, sehingga ini harus saya checklist. First row as name, supaya dia menghitung bahwa baris pertama itu sebagai judulnya. Ya, bukan sebagai data yang akan dia hitung. Tapi kalau tidak kita checklist, nanti akan kebaca bahwa untuk baris pertama itu dianggap sebagai data. Padahal bukan ya. Jadi saya harus checklist first row as name-nya. Saya tinggal import.
Oke, ini datanya sudah masuk. Lalu saya close aja. Oke. Tadi datanya adalah data underscore latihan underscore pertemuan 2A ya, itu saya kasih namanya. Oke, supaya nggak kepanjangan, nanti saya manggilnya, saya akan ubah namanya ke dalam simbolnya X. Ini, X ya, jadi data yang tadi akan saya ubah namanya ke dalam nama X. Oke, ini kita run. Kita coba buka X-nya betul atau enggak. Oke, betul ya, ini adalah tampilan datanya. Nah, tadi saya mau misahin antara yang kelompok pria sama kelompok wanita menjadi X1 dan X2. X1 itu adalah yang pria, X2 itu adalah yang wanita. Sehingga perintahnya adalah which dari data X, lalu yang diambil adalah yang jenis kelamin pria, lalu X2 adalah yang jenis kelamin wanita. Saya run, saya cek X1. Oke, X1 sudah cuman yang pria aja, lalu X2 sudah yang wanita doang. Ya, oke. Sekarang kita perhatikan, ini alfanya misalkan saya pakai 5%, saya run dulu. Oke, ini adalah hal-hal yang memang harus kita ketahui dulu di awal. Oke, tadi karena masih berupa data frame, jadi ini dulu. Ya, tadi X1 adalah yang ini, masih mengandung ini ya, ada kelompoknya, pria. Lalu yang X2 ini masih mengandung wanita. Padahal yang mau kita analisis ada sebenarnya cuman yang angkanya aja. Ini nggak usah kelompoknya. Jadi saya harus hapus dulu si baris pertama. Kolom pertama dari masing-masing X1 dan X2. Perintahnya adalah ini. Jadi saya akan hapus baris pertama yang jenis kolom pertama yang jenis kelamin. Oke, sekarang kita bisa cek X1-nya sudah angka semua, lalu X2-nya sudah angka semua, ya, alfanya 5%. Lalu kita akan ubah, karena ini multivariat, maka perhitungannya dalam bentuk vektor atau matriks. Karena ini berupa matriks ya, masing-masing datanya, sehingga X1 adalah saya ubah, tadi masih berupa data frame, maka saya akan ubah pakai perintah s.matrix. Lalu X2 juga sama, ini adalah X1, lalu X2 juga. Oke. Lalu di sini ada N1 dan N2. Kalau kita perhatikan, rumusnya adalah seperti ini ya. Ada X1 yaitu rata-rata dari kelompok 1, X2 adalah rata-rata dari kelompok 2. S adalah matriks varian kovarian gabungan. N1 adalah jumlah data kelompok 1, N2 adalah jumlah data kelompok 2. Ya, sehingga saya harus hitung dulu nih setiap komponen di rumus T kuadrat. Nah, N1 adalah kalian tinggal hitung pakai N row X1, kita tinggal lihat banyaknya data itu sama dengan banyaknya baris ya. Kalau di kalau di matriks, lalu N2 juga banyaknya baris. Lalu N adalah jumlah data secara keseluruhan, tinggal N1 kali N tambah N2. Oke. Lalu untuk yang X1,
Oke, lalu tadi adalah X1. X1 itu adalah rata-rata dari kelompok 1. Kita bisa pakai perintah call means, artinya kita tinggal mencari rata-rata dari setiap kolom. Lalu X bar 2 juga sama ya, mencari rata-rata dari setiap kolom di kelompok kedua. Oke, ini kita run dulu. Nah, sekarang di sini ada selisih dari rata-rata ke 1 atau kelompok 1 dengan rata-rata kelompok 2. Sehingga saya harus cari matriks selisihnya. Di sini adalah matriks selisih antara X bar. Oke, ini bisa X bar 1 kurang X bar 2 atau X bar 2 min X bar 1 ya. Karena tadi H0-nya 1 dan 2. Jadi, boleh. Selanjutnya adalah kita mencari nilai. Oke, ini adalah matriks varians covariance gabungannya pakai rumus ini. N1 min 1 kali varians dari S1 ditambah N2 min 1 kali varians dari S2 atau kelompok 2 lalu dibagi N1 plus N2 min 2. Perintah untuk mencari matriks varians covarian kalian bisa pakai var dari X1 dan var dari X2 atau bisa juga pakai perintah cov ya, jadi sama aja. Ini saya akan run, lalu saya tinggal masukkan ke rumus T kuadrat. T kuadratnya ini N1 kali N2 dibagi atau dikali ini dan seterusnya, lalu nanti dibagi N, kalian tinggal run lagi, lalu nanti ini untuk nilai F-nya ya. Ini adalah sama seperti tadi, nilai critical value-nya, karena ini derajat bebasnya P, N1 tambah N2 min P min 1. Nih ya. N1 tambah N2 tadi kita sudah nyari adalah N doang, lalu min P min 1. Ini adalah derajat bebas kedua. Oke. P-value-nya berarti tinggal mencari sama seperti tadi dari rumus tesnya, atau ini tes itu ada T kuadrat, lalu hasilnya kita tampilkan dalam bentuk list. Oke, P-value-nya juga sama-sama 0. Berarti kalau P-value 0 artinya tadi saya belum run ya. Ini saya belum run. Oke, P-value-nya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 11. Masih sangat kecil atau lebih mendekati 0. Artinya masih kurang dari alfa. Ketika tadi saya pakai alfanya untuk di sini adalah 0,05, berarti H0 ditolak. Artinya kalau H0 ditolak, terdapat perbedaan nilai rata-rata komponen tes di antara kelompok pria dan kelompok wanita. Ya, jadi nanti kalau kalian melakukan proses analisis, lakukan secara sistematis. Tulis dulu H0, H1-nya, tulis dulu alfa yang dipakai berapa, lalu sebutkan rumusan statistik ujinya, lalu output dari R-nya apa, lalu kalian interpretasi. Ya, seperti itu. Ini untuk dua kasus sampel, dua sampel yang sifatnya saling bebas. Oke, lalu yang berikutnya, ini ketika asumsi matriks varian covariance-nya sama ya. Lalu yang berikutnya adalah asumsi matriks varians covariance-nya berbeda. Silakan kalian coba sendiri pakai data yang barusan. Nanti akan berbeda dalam proses perhitungan hotelingnya ya, rumus T kuadratnya. Tinggal diikuti saja perintahnya. Lalu saya mau bahas yang terakhir, ini adalah uji yang berpasangan antara kelompoknya yang saling berpasangan. Ya. Berarti ada keterkaitan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sama seperti di kasus univariat. Biasanya kalau kita bermain atau kita menghitung dari kelompok yang berpasangan, maka yang kita hitung itu bukan data aslinya, tapi kita pakai data selisihnya. Di sini juga sama, yang kita akan hitung nanti adalah dari data selisihnya. Ya, sehingga nanti T kuadratnya di sini bukan lagi dari data asli, tapi sudah
matriks atau vektor D, di mana D adalah selisih dari masing-masing respon di kelompok 1 dan kelompok 2, yang mana dua kelompok itu adalah saling berpasangan. Oke, contohnya di sini ada 15 buah pipa, di mana 15 buah pipa ini diukur beberapa variabel, ada dua, ada Y1 dan Y2. Y1 itu adalah maksimum kedalaman, lalu Y2 itu adalah banyaknya lubang. Nah, di sini dalam satu lokasi dia dilakukan pengukurannya 2 kali ya, antara yang pelapis 1 dan pelapis 2. Ini pelapis 1 itu oke. Yang pertama misalkan dengan pelapis 1 di lokasi 1 dia diukur, lalu nanti pipanya dikubur, ditinggalin, lalu nanti setelah jangka waktu tertentu dilihat lagi pelapis 2 nanti ininya berapa, nilai X1, X2-nya berapa, ya. Sehingga nanti di sini kenapa dia menjadi saling berpasangan? Karena mungkin akan ada keterkaitan antara respon yang di pelapis 2 dengan yang di pelapis 1 dan atau kebalikannya. Sehingga dia menjadi sampel yang berpasangan. Ya. Oke, kita akan input datanya seperti tadi. Kalau saya memilih ke dalam bentuk Excel dulu, ini menjadi ini ada lokasi, ada Y1, Y2, X1, X2, ada D1 dan D2. D1 ini adalah selisih respon pertama ya di kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti ini adalah Y1 min X1. Lalu yang D2 adalah Y2 min X2. Nah, ini saya input datanya sesuai dengan data yang dicontoh ya. Ini saya simpannya dalam sheet 2C, maka saya harus import lagi datanya. Harus mengimport ulang. From Excel pakai data yang tadi. Jadi dalam satu data bisa kita input berbagai macam sheet ya, tergantung sheet-nya. Ini tadi nama filenya. Lalu saya mau masukin yang sheet ke berapa tadi? 2C ya. Oke, 2C ya, betul. Ada lokasi, ada Y1, Y2, dan seterusnya sampai D1 dan D2. Saya akan import. Oke, sekarang namanya, hati-hati ya, ketika kita pakai nama file yang sama, berarti kita harus run ulang yang tadi, karena yang tadi akan ketimpa pakai data yang paling baru. Oke. Ini adalah ini saya akan ubah tadi ke dalam bentuk namanya adalah nama X, karena ini adalah nama yang baru, bukan nama filenya. Sehingga kalau saya buka, datanya adalah harusnya, ini adalah data lokasi, ada Y1, Y2, X1, X2, D1, D2. Nah, yang mau kita pakai untuk analisis sebenarnya cuman yang D1 sama D2, yaitu data selisihnya. Data aslinya nggak perlu saya tampilkan sebenarnya ya. Sehingga tadi untuk sama seperti yang bahasan sebelumnya, saya harus hapus dulu atau bikin nol dulu nih si variabel-variabel sebelumnya, yaitu lokasi, Y1, Y2, X1, X2. Ini harus saya hapus atau bikin nol. Oke. Kita cek apakah sekarang udah kehapus. Oh, masih ada ternyata ya. Masih ada data lokasi. Oke, saya akan cara hapusnya pakai yang berikutnya. Yang ini. S.matrix. Dari matriks X yang ini, saya akan hapus kolom pertama. Oke, kita lihat apakah sekarang sudah. Oke, sekarang udah ya. Sudah
datanya tinggal yang D1 dan D2, artinya selisih untuk yang variabel 1 dan selisih untuk yang variabel kedua. Lalu kalau kita lihat rumusnya, di sini adalah D, vektor D, di mana D adalah rata-rata dari selisih, ya. Jadi rata-rata dari selisih, maka di sini saya punya vektor M kecil, di mana M ini adalah colmeans dari matriks X. Ya, ini adalah colmeans-nya atau rata-ratanya, atau kalau di sini adalah vektor D. Lalu ada M besar. M besar itu adalah, karena ini saya minta atau hipotesisnya mu D sama dengan 0 versus mu D tidak sama dengan 0, berarti ini menjadi M besar, berarti ini adalah vektor yang isinya adalah 0 semua. Berarti saya akan bikin vektor baru dengan isinya adalah 0 semua, ya. Sebanyak n-call-nya sebanyak banyaknya variabel di kolom X. Ya, ini harus saya bikin dulu matriks M besar, lalu S ini adalah matriks varians kovarian dari data X, dari data selisih tadi, lalu N row-nya adalah banyaknya row, banyaknya baris atau banyaknya data, N call adalah banyaknya variabel. Oke, lalu saya harus bikin dulu sebagai vektor, dan ini adalah matriks selisih antara M kecil dan M besar. Ya, M kecil dan M besar. Untuk di sini, ya. Jadi ini mirip seperti uji hipotesis yang satu populasi yang tadi, ya. Cuman bedanya, kalau tadi adalah data aslinya, kalau ini adalah data selisih. DF1 adalah P, DF2-nya N-P, lalu ini adalah, kita tinggal lihat, N dikali transpose dari D, dikali inverse dari F, lalu dikali vektor D-nya. Oke, lalu kita tinggal mencari p-value, nilai critical value, dan hasilnya kita tampilkan dalam bentuk list. Kita perhatikan nilai p-value-nya sama, oke, 0,017. Berarti ini juga sama, ya. Kurang dari alfa, berarti H0 ditolak. Berarti artinya terdapat perbedaan di antara, terdapat perbedaan, apa tadi nilainya? Terdapat perbedaan ini, Y1 dan Y2, atau terdapat perbedaan komponen dari kedalaman lubang dan banyaknya lubang di antara dua pelapis. Ya. Jadi secara kesimpulan sebenarnya sama seperti pada saat kita melakukan analisis di kasus univariat. Bedanya adalah kalau di multivariat selalu berkaitan dengan operasi matriks dan vektor. Oke, silahkan dipelajari untuk soal-soal latihannya. Semoga apa yang disampaikan bisa difahami. Saya tutup video pembelajaran di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.